Izin merekam diri, Taruna tingkat 4, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, jurusan Keimigrasian, program studi Hukum Keimigrasian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eh, proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Komparatif Perlindungan Hukum Petugas Imigrasi dan Polri dalam perspektif linguistik berbasis asimetrik normatif diskurs atau yang bisa disingkat dengan AND. Mengenalkan, nama saya Arga Purnama Setiawa Tagalung, NRT 2022.253931 dengan dosen pembimbing 1, Ibu Mila Rosmaya, dan dosen pembimbing 2, Bapak Alfi Syarin. Masuk ke latar belakang mengenai konteks dan urgensi. Dapat kita ketahui sebanyak 5,08 juta warga negara asing datang masuk ke Indonesia dari periode bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2024. Itu melonjak 7,28% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Lalu Indonesia merupakan sangat aktif dalam bidang pariwisata dan investasi. Makanya banyak orang asing datang ke Indonesia. Dan juga untuk mewujudkan 4 fungsi utama imigrasian, yaitu pelayanan, penegakan hukum, keamanan, dan fasilitator pembangunan negara. Bisa dilihat mengapa penelitian ini penting, yaitu karena Indonesia merupakan titik transit dan destinasi utama jutaan orang asing setiap tahun, yang mana posisi geografis Indonesia itu strategis di antara 2 benua dan 2 samudera. Lalu peningkatan arus orang asing searah dengan meningkatnya resiko pelanggaran keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan manusia, jaringan narkoba internasional, dan kejahatan siber lintas negara. Lalu Ditjen Imigrasi mengemban 4 fungsi strategis, namun petugas lapangan menghadapi ancaman nyata tanpa perlindungan hukum yang setara. Lalu seperti operasi nasional, contohnya Operasi Jagratara, Bali Becik, Wirawaspada, yang menempatkan petugas harus berhadapan langsung dengan sindikat kejahatan terorganisasi internasional. Latar belakang ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dan kasus nyata. Contohnya, pada 10 April 2023, terdapat petugas tewas ditusuk teroris, yaitu 3 teroris ke Uzbekistan menyerang petugas dengan pisau dapur saat sahur. Petugas Adi Widodo meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Lalu, tanggal 27 Oktober 2021, di apartemen Karangtengah, Tangerang, terdapat kasus petugas tewas didorong dari lantai 19. Petugas yang bernama Trifata Firdaus, 23 tahun, tewas didorong oleh warga negara Korea Selatan. Dikonfirmasi bukan kecelakaan berdasarkan bukti CCTV dan DNA. Bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu mengatur wewenang petugas secara rinci seperti harus melakukan apa, wajib melakukan apa. Namun dalam undang-undang itu tidak mengatur hak perlindungan hukum saat tindakan mereka digugat, dilaporkan atau dikenai tuntutan hukum oleh pihak yang menjadi sasaran. Di sini penulis mengidentifikasi fenomena AND atau Asymmetric Normative Discourse yang jika di-Indonesiakan yaitu ketidakseimbangan wacana normatif di mana satu kelompok subjek hukum mendapat proteksi linguistik yang lebih kuat dalam teks hukum yang sama. Contohnya, norma hak orang asing dan norma petugas imigrasi kita bandingkan. Norma hak orang asing seperti mendapatkan wajib diberikan, harus diperlakukan, berhak atas perlakuan manusiawi. Namun dalam norma hak petugas imigrasi itu hanya mendapatkan dapat dilakukan apabila dipandang perlu sesuai situasi dan kondisi. Di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan bisa dilihat. Seperti klausul eksplisit dan tidak bersyarat pada norma hak orang asing. Perlindungan dijamin tanpa syarat subjektif. Tapi konstruksi dari norma petugas imigrasi ini pasif, yaitu subjek yang bertanggung jawab melindungi petugas dihilangkan. Dampaknya petugas beroperasi dalam zona abu-abu hukum, rentan dituduh melampaui kewenangan atau dituduh lalai
karena tidak bertindak. Ini yang menyebabkan terkadang petugas imigrasi bingung akan melawan, tapi nanti tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai dasar perlindungan hukum yang kuat, ataukah akan menyerahkan diri begitu saja. Lalu kajian pustaka, di sini saya memakai 3 teori, yaitu teori perlindungan hukum, teori linguistik forensik, dan juga konsep critical discourse analysis dari Norman Fairclough. Di sini teori perlindungan hukum indikatornya adalah hukum wajib memberikan perlindungan nyata, lalu perlindungan preventif, mencegah sebelum terjadi, lawan represif atau solusi setelah terjadi. Lalu teori linguistik forensik yang menunjukkan bahwa bahasa hukum bukan sekedar estetika. Pilihan diksi dan struktur gramatikal menentukan distribusi hak dan pembebanan kewajiban. Lalu analisis teks SOP sebagai instrumen yuridis administratif yang memiliki implikasi hukum nyata. Lalu memakai konsep critical discourse analysis untuk melihat teks, pilihan diksinya, modalitasnya, strukturnya, sintaksis dalam regulasi SOP. Lalu untuk melihat juga praktik diskursifnya dan praktik sosiokulturalnya. Lalu untuk kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kebaharuan. Kebaharuan penelitian ini yang pertama mengkaji petugas imigrasi sebagai subjek hukum yang rentan dalam operasi berisiko tinggi. Lalu membandingkan SOP imigrasi dan juga Polri secara lintas institusi menggunakan CDA atau Critical Discourse Analysis dan juga linguistik forensik. Lalu memposisikan bahasa sebagai variabel determinan terciptanya kekosongan perlindungan hukum dan juga menawarkan konsep asymmetric normative discourse sebagai perspektif konseptual baru dan juga menghasilkan rekomendasi reformulasi SOP konkret berbasis analisis yuridis linguistik. Lalu untuk pendekatan dan sumber data, pendekatan penelitian. Penelitian yang saya gunakan ini menggunakan metode kualitatif, normatif empiris, berdasarkan analisis teks hukum atau SOP dan juga data lapangan wawancara secara terintegrasi. Dan juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan SOP imigrasi dan Polri secara sistematis. Lalu untuk sumber data primer saya menggunakan wawancara, yaitu dari petugas Intel Dakim, Kandim kelas 1 khusus TPI Semarang, dan juga dari Kepala Unit Pengamanan Internal di Polrestabes Semarang, dan juga dosen linguistik yang saya ambil di Universitas Diponegoro Semarang. Kalau untuk data sekunder, saya ambil dari UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian, dan Perkapolri nomor 1 tahun 2009. Lalu SOP penindakan imigrasi dan SOP penggunaan kekuatan Polri. Lalu literatur mengenai critical analysis dan juga linguistik forensik dan juga perlindungan hukum. Lalu alur analisis dan kerangka berpikir. Awalnya bermula dari tingginya arus orang asing yang masuk dan resiko petugas di lapangan ditemukan adanya kekosongan perlindungan hukum profesi petugas, lalu dikomparasikan dengan SOP Polri, lalu dibedah menggunakan critical discourse analysis dan teori linguistik forensik, lalu ditemukanlah Dasolen dan Dasenya yang seharusnya bagaimana, itu ditemukan asymmetric normative discourse atau ketidaksimetrisan wacana normatif. Lalu hasil akhir diharapkan akan ada formulasi untuk SOP baru, rekonstruksi klausul perlindungan bagi petugas. Lalu untuk operasionalisasi analisis data, ada deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Untuk deskriptif, itu memetakan tekstualitas dan gramatikal SOP. Evaluatif itu menilai kecukupan perlindungan hukum, dan preskriptif merumuskan solusi dan rekomendasi. Timeline dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian akan saya meneliti di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang. Lalu juga saya akan ke Polrestabes Semarang untuk wawancara dengan Kanit Paminal. Dan juga saya menggunakan sumber dari dosen Fakultas Ilmu Budaya khususnya linguistik
di Universitas Diponegoro. Lalu untuk rencana penelitian, persiapan bulan Maret sampai Juni, pelaksanaannya Juni sampai September, dan penyusunan laporan September sampai Oktober. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.